seperti itu. Ya, bahkan tadi Bapak berkata sistem agama itu memperbudak. Ya. Kenapa ini sampai seperti sistem agama memperbudak ini, Pak? Karena gini ya, memang mungkin ini agak ekstrim ya. Saya perlu waktu yang luas waktu yang banyak untuk menguraikan supaya tidak salah dipahami. Tapi apalah daya sudah keluar dari mulut saya. Ya. Saya harus bertanggung jawab. Ya. Kan inti dari iman itu kan sederhana, Tuhan Yesus. Ya toh. Tetapi uraiannya saat ini, ya artinya pengiringan kita kepada Tuhan Yesus saat ini diatur oleh agama. Ya. Kalau kita bicara Tuhan Yesus agama Kristen ya. Atau kita bicara lebih mengerucut gereja. Jadi ekspresi iman saat ini harus melewati gerejanya. Ya toh. Tapi kita kemudian menilai semua aktivitas gereja, apakah itu berhubungan dengan keterkaitan iman kepada Tuhan Yesus? Kita harus bertanya. Apakah orang dengan mengikuti aturan-aturan gereja sedang mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus? Nah, ini yang perlu ini kan. Apakah karena orang bersusah-susah dengan urusan gereja, berarti sedang bersusah-susah dengan urusan iman kepada Tuhan Yesus? Nah, itu harus kita tanyakan. Kita harus berani juga menjawab itu. Iya, kita harus berani mempertanyakan itu kepada diri kita dan berani juga untuk menjawab itu. Tetapi ya memang inilah ruang ya. Ruang ini kan tidak terlalu luas untuk kita bicara. Tapi kita harus bertanya itu. Ketika kita membuat program, ketika kita membuat strategi dan lain-lain sebagainya, ketika kita berusaha mengembangkan gerejanya, apa yang sedang kita kembangkan? Iya toh, maaf ya, anggaplah ini suara kenabian saja. Ya toh, sekedar untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada basicnya. Apa yang sedang kita lakukan saat ini? Beban-beban yang sedang dipikul oleh umat ini, apakah beban-beban iman kepada Tuhan Yesus? Karena itu saya pakai bahasa yang mungkin agak ekstrim ya. Memperbudak. Memperbudak bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada agama. Sebab itu justru heran. Sebab orang ini mengalami kesembuhan bertentangan dengan sistem keagamaan yang berlaku. Padahal tujuan daripada agama ini hadir sebenarnya untuk mendatangkan kelepasan itu. Untuk mendatangkan kemerdekaan itu. Untuk membebaskan. Tetapi justru yang terjadi ketika orang dibebaskan bertentangan dengan aturan agama. Kenapa engkau memikul tilammu? Dan itu tidak yang Bapak lihat juga ya keadaan sekarang. Ya, kalau menurut saya kita harus kritis ya. Ya, enggak apa-apa. Memang kita ada yang kritis, seperti sistem agama yang akhirnya memperbudak. Ya. Dan tidak sedikit jemaat juga akhirnya ya bersungut juga di dalam. Ya. Kalau kita berani membuka telinga kita dan jujur, harus. Iya, atau kalau kita berani membuka telinga kita dan jujur, atau misalnya umat Tuhan juga berani menyuarakan pikiran perasaan mereka, cuma kan tidak mudah untuk menyuarakan itu. Tidak mudah kan, distribusi kekuasaan itu tidak memihak kepada mereka. Iya kan, tidak memihak kepada mereka. Kepada kekuasaan lagi. Iya, karena itu saya menyuarakannya di sini. Iya kan, saya menyuarakan di sini untuk memberikan keseimbangan lah, balance lah. Tapi untuk diketahui juga kepada semua pendengar bahwa saya ini juga seorang gembala sidang begitu. Bukan hanya sekedar kritikus begitu. Adalah gembala sidang juga yang sedang melayani jemaat Tuhan dalam banyak keterbatasan. Agenda gereja dan gembala ya bisa juga kepada hal itu ya, ada sistem yang bisa terbangun kemudian ya. Dan akhirnya bisa tadi Bapak bilang bahwa iman itu sebenarnya sederhana. Justru akhirnya banyak jemaat bingung dengan soal beriman karena tadi itu mungkin karena ada sistem-sistem yang terbangun tadi. Karena orientasi ya. Orientasi. Jadi itu karena itu saya katakan tadi orientasi daripada pembangunan organisasi gereja dan lain-lain sebagainya sistem keagamaan ini seharusnya adalah umat. Umat yang menjadi orientasinya. Dia tidak boleh berorientasi kepada hierarki, tidak boleh berorientasi kepada organisasi, tidak boleh berorientasi kepada misalnya justru prinsip-prinsip yang kita sudah sampaikan tadi, excellency tadi, tuh menjadi nomor satu. Menjadi nomor satu, menjadi gereja nomor satu. Menjadi organisasi nomor satu. Menjadi nomor satu kalau nomor satu itu hanya satu orang. Bagaimana dengan yang nomor 2? Bagaimana dengan yang nomor 3? Bagaimana dengan nomor 5? Nomor 12? Apakah mereka tidak bertuhankan Tuhan Yesus? Dan apakah mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengalami kuasa Tuhan karena mereka ada di nomor 17? Iya toh. Kalau orang lumpuh ini mau diberi rumus apapun, tetap dia akan kalah. Dia akan kalah kalau masuk dalam perlombaan ini sebab perlombaan ini sistem. Dia akan kalah.
Ada gereja-gereja walaupun orang ajarkan mereka rumusan apapun tetap kalah. Karena dalam diri mereka memang mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup. Dalam diri mereka ya. Tidak memiliki, dia lumpuh. Jadi setiap kali air bergerak dia tidak mungkin mendapatkan kemenangan. Yang menang yang mampu berada di situ. Secepat kilat ada di situ. Mereka lah yang kemudian memberi seminar. Beginilah caranya mengalami kuasa Tuhan. Tetapi yang lain kemudian yaitu terintimidasi dengan rumus-rumus itu. Dan kemudian bisa menjadi kehilangan kepercayaan akan bisa mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Sebab itu luar biasa ketika Tuhan Yesus hadir dari belakang. Dari belakang ini kepada orang yang tidak mampu. Tidak mampu mengikuti lomba itu. Tidak mampu menang dalam lomba itu. Dan Tuhan Yesus datang kepada dia. Memberikan kepada dia kemenangan itu. Tanpa perlu mengikuti lomba ini. Gitu. Tanpa perlu mengikuti lomba itu. Dan kemenangan dia dapatkan. Di dalam apa? Di dalam kehebatannya bukan. Di dalam kemampuannya bersaing dengan orang-orang lain? Tidak. Di dalam rumus-rumus yang hebat? Tidak. Sebab dia tidak mampu semua dalam itu. Di mana dia mendapatkan? Dalam keterhubungannya dengan Tuhan Yesus. Di dalam ketidakberdayaan. Dalam ketidakmampuannya. Tuhan Yesus datang kepada dia. Angkatlah tilammu. Karena itu saya katakan, Yesuslah strategi gerejanya. Gitu. Sehingga semua orang akan mendapatkan peluang kesempatan yang sama. Dan seharusnya prinsip itu begitu. Kalau tidak semua orang mendapat peluang dan kesempatan yang sama, ada yang harus dirubah. Kalau gereja membuat program, cara, dan ternyata itu membuat orang-orang menjadi ada skisma, menjadi orang terbelah-belah, terpisah-pisah, terkategori-kategorikan, terkelompok-kelompok, apalagi menjadi hierarkis, kita harus bertobat. Mengapa menjadi berbeda? Mengapa orang tertentu menjadi utama dan orang yang lain menjadi tidak utama? Mengapa orang yang lain memiliki peluang yang lebih besar? Kenapa orang yang lain tidak pernah disebutkan namanya? Mengapa? Ada apa? Kan begitu. Tapi ya perlu ulasan yang lebih luas ya. Semoga ya entahlah ya. Semoga kita dapat dimengerti. Saya dengar ulasan ini sampai